Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Rizky, mahasiswa semester 1 dengan NIM 225010027. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi ekonomi mikro syariah dengan bab ketidaksempurnaan pasar dan investasi pemerintah dan bab upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man. Yang pertama kita akan bahas tentang ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar, faktor yang pertama dipengaruhi oleh distorsi penawaran. Kegagalan pasar pertama terjadi apabila produsen memiliki tipe rational economic man. Apa itu rational economic man? Nah, rational economic man di mana yang dipikirkan adalah hanya mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hal ini kemudian memunculkan terjadinya kegagalan dari sisi penawaran. Salah satu kegagalan dari sisi penawaran ialah praktik ihtikar. Rasulullah telah melarang praktik ihtikar, yaitu sengaja menahan atau menimbun barang, terutama pada saat terjadi menaikkan harga yang di kemudian hari. Mengapa praktik ihtikar dilarang? Karena penjual akan mendapatkan keuntungan besar dan konsumen akan mendapat kerugian besar. Yang kedua, faktor yang memengaruhi ketidaksempurnaan pasar yaitu rekayasa permintaan. Apakah akan terjadi kegagalan pasar apabila terdapat konsumen yang berperilaku layaknya rational economic man? Konsumen yang bertindak sebagai rational economic man ternyata dapat menyebabkan kegagalan pasar, meskipun produsen bertindak dengan maslahah oriented economic man. Contohnya, apabila ia bertindak sebagai pembeli tunggal atas komoditas yang ditawarkan oleh banyak penjual, hal ini mengakibatkan ia bisa bertindak sebagai penentu harga. Sebagai ilustrasi, kita contohkan dengan perusahaan gula di suatu daerah yang membeli tebu dari para petani rakyat. Karena ia merupakan perusahaan satu-satunya di daerah tersebut, hal ini mengakibatkan para petani tebu hanya bisa menjual ke perusahaan tersebut. Kemudian, perusahaan gula tersebut sewenang-wenang menetapkan harga yang mereka mau kepada para petani tebu. Selanjutnya, faktor ketiga yang memengaruhi ketidaksempurnaan pasar yaitu tadlis atau penipuan. Tadlis atau penipuan ini banyak macamnya. Ada penipuan kuantitas, yaitu yang memengaruhi barang atau jumlah barang. Kemudian ada tadlis kualitas, ada tadlis harga, dan ada tadlis waktu penyerahan. Faktor yang keempat yaitu taghrir. Taghrir secara bahasa yaitu ketidakpastian, risiko, dan sebagainya. Dalam fikih muamalah berarti mengambil risiko sendiri, suatu perbuatan yang mengandung risiko tanpa mengetahui persis akibatnya. Bedanya tadlis dengan taghrir, tadlis hanya salah satu pihak, kalau taghrir mencakup banyak pihak. Selanjutnya, faktor kelima yang memengaruhi ketidaksempurnaan pasar yaitu kurangnya keterbukaan informasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan sama-sama suka dan adil. Selanjutnya, yang kita bahas yaitu intervensi pemerintah. Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kegagalan pasar, baik berupa intervensi pasar maupun intervensi harga. Tindakan yang pertama yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu meregulasi harga yang adil. Intervensi harga dalam ekonomi Islam diperbolehkan apabila digunakan untuk melindungi hak produsen maupun konsumen akibat terjadinya kegagalan pasar. Sedangkan perubahan harga yang disebabkan oleh perubahan keseimbangan pemerintah dan penawaran murni masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Sebelum dilakukan intervensi harga, jumhur ulama juga sepakat bahwa kondisi darurat dapat menjadi alasan pemerintah mengambil kebijakan intervensi harga, tetapi tetap bijak dalam memberi keadilan. Selanjutnya, tindakan yang kedua yang dilakukan oleh pemerintah yaitu intervensi pasar. Dalam ekonomi Islam, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga harus dengan melihat kepada penyebab terjadinya perubahan keseimbangan pasar. Apabila penyebabnya dikarenakan perubahan murni pada
permintaan dan penawaran, maka mekanisme stabilisasi harga harus dilakukan melalui intervensi pasar. Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dalam keadaan kekurangan barang. Pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk segera menjual ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah dapat membeli barang kebutuhan pokok tersebut dengan uang dari Baitul Mal. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah upaya menuju tipologi Maslahah Oriented Economic Man. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang ideal untuk beroperasinya perekonomian adalah keberadaan Maslahah Oriented Economic Man, baik pada sisi konsumsi maupun sisi produksi. Termasuk pula kegiatan distribusi akan berjalan dengan lancar ketika pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, adalah Maslahah Oriented Economic Man. Apa itu perilaku Maslahah Oriented Economic Man? Maslahah Oriented Economic Man adalah perilaku ketika seseorang menyeimbangkan antara kehidupan dunia maupun dunia akhirat. Tidak semua pelaku ekonomi memiliki karakteristik sebagai Maslahah Oriented Economic Man. Untuk itu, diperlukan adanya berbagai langkah agar secara bertahap ada proses transformasi dari ketiga tipologi lainnya menuju tipologi Maslahah Oriented Economic Man. Yang pertama, untuk tipologi Conventional Economic Man. Manusia yang memiliki tipologi konvensional economic man cenderung mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat. Maka langkah untuk menuju tipologi Maslahah Oriented Economic Man yaitu pertama, memperkuat orientasi akhirat. Kedua, memperkuat paradigma menebar manfaat bagi pihak lain. Ketiga, memperkuat filosofi bahwa masalah oriented bukanlah beban. Selanjutnya, pada tipologi Ascetic Economic Man. Tipologi Ascetic Economic Man yaitu ketika manusia mencondongkan kehidupan akhirat dan meninggalkan kehidupan dunia. Untuk menuju tipologi Maslahah Oriented Economic Man-nya yaitu dengan cara memperbaiki cara pandang kehidupan dunia, memperkuat semangat produktivitas ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama, termasuk konsumsi yang berkualitas. Yang terakhir, penguatan paradigma bahwa memberikan kemaslahatan yang lebih besar lebih disukai dalam Islam. Yang terakhir, untuk tipologi Apathetic Economic Man, langkah menuju upaya Maslahah Oriented Economic Man yaitu sebagai berikut. Pertama, memperbaiki cara pandang kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, meyakini bahwa paradigma senang bergantung pada orang lain adalah keilmuan yang sangat substansial. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.